Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 5 perkenalkan nama saya Ihya Ulumuddin dari nomor absen 13. Saya Arina Fuadatus Sofia dari absen 3. Saya Ade Pamirani Putri dari absen 2. Saya Azhar Amal Dalkis, nomor absen 5. Dan saya Muhammad Rudian Putra dari absen 18. Jadi pada kasus kali ini kan kita membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, Ya. enaknya kita mau ngebahas topik apa nih? Biar podcast kali ini tuh seru dan kita bisa have fun, ketawa-ketawa bareng tapi tetap ada nilai positifnya. Nah, yang Podcast podcast gitu kan. Ya, benar. Gimana kalau soal kasus yang baru-baru ini viral itu, Yang mana ini? yang soal pelecehan yang dilakukan oleh suami barunya Pinkan Mambo terhadap anaknya Pinkan. Oh, yang misal asli itu? Ah iya, misal asli. Oh, gimana itu ceritanya loh? Kalau nggak salah saat misal asli itu bermandi kan. Nah itu pergi ke kamar ibunya buat ambil baju atau barang yang ketinggalan gitu. Nah tapi di situ ada suami barunya Ada ayah tirinya. ya ayah tirinya misal asli. Oh, terus dilecehin gitu? Ya beritanya gitu. Itu kapan Baca. kejadiannya? Pelecehan tersebut dilakukan sejak tahun 2018. Jadi Iya, udah lama sampai banget. Sejak tahun 2018 sampai 2021. Iya. Itu artinya berangsur-angsur selama 3 tahun itu. Oh. Iya, Iya. benar. Berarti melanggar sila kemanusiaan dong? Ya, Iya sih. kemanusiaan. Itu ada pasalnya nggak sih kalau kayak gitu? Iya. Ada Ada. harusnya. Itu kan melanggar pasal 82 ayat 2 UU nomor 17. Oh, Jadi ya. sekarang si suaminya itu udah ditahan sama pihak kepolisian karena melanggar sila dan pasal tersebut. Itu yang laporin kalau boleh tahu siapa? Maksudnya misal asli atau Iya, jadi kan misal asli punya ayah kandung, dia lapor ke ayah Oh, kandungnya, ayah terus sama kandung. ayah Oh, kandungnya ayah kandungnya langsung menindaklanjuti. Iya, benar. Hmm. Soalnya sama ibunya itu dia nggak dapat pembelaan. jadi ibunya itu lebih Iya, mementingkan iya, suaminya. Iya. Ini BTW boleh dimakan kan? Iya, silakan. Ya silahkan dong boleh. Terus kalau menurut kalian sendiri, menurut pendapat kalian sendiri, ya. mungkin mulai dari Hendrik ya. Ya. Menurut kamu gimana tuh seorang ayah tiri melakukan tindakan pelecehan terhadap anaknya, anak sambungnya? Kalau menurutku ya sudah pastilah itu melanggar karena itu kan dilarang kan baik di Agama, negara ya negara iya, maupun iya. agama. Yang seharusnya ayah itu harus menjadi pelindung bagi anaknya tapi malah Melakukan melakukan pelecehan kepada sesuatu yang Kan emang seharusnya anak dapat hak perlindungan dari orang tuanya Iya. juga. Iya benar banget tuh. Karena itu merupakan salah satu hak manusia Iya, juga kan. benar. Karena dia seorang anak terhadap ininya. Kenapa nih ada kata? Kalau boleh tahu mungkin pendapat pribadinya tentang kasus ini gimana nih? Atau mungkin setuju dengan pemerkosaan tersebut atau gimana? Ya yang pastinya ya seperti yang dibilang Hendrik itu sangat melanggar sekali karena ayah itu sejatinya harus melindungi keluarganya ya dari Iya. bahaya seperti itu tapi kok malah mengakibatkan bahaya tersebut gitu Ya loh. mungkin lebih ke ayahnya itu nafsu gitu sih atau Nah. gimana? Ya. saya ada pertanyaan sih gini, melakukan sesuatu kan pasti hak setiap orang kan, tapi kenapa ketika ayah tiri misal asli melakukan sesuatu itu kok mendapat melanggar undang-undang? Kan harusnya perilaku hak manusia adalah Hak manusia itu Ya, sendiri gitu kan ya. maksudnya. Ya itu sih jelas sih karena itu melanggar hak manusia lain kayak melanggar hak dari misal asli itu Oh, sendiri. jadi hak kita Buat bergantung pada maksudnya Bergantung pada hak orang Orang lain lain, juga. ya. Ya, Oh. karena kita nggak boleh melanggar hak orang lain dan begitupun juga hak kita itu kalau misalnya kita ingin melakukan tindakan atau hak yang melanggar hak milik orang lain seperti contohnya pemerkosaan itu tadi. Itu tidak bisa dilakukan, itu termasuk penyelewengan bisa dibilang gitu. Dan harusnya negara sudah mengatur semuanya dalam situ, harus ada undang-undangnya mengenai itu. Itu sih. Kalau menurut Kakak Azhar mungkin gimana pendapatnya tentang misal asli ini? Setuju kepada pernyataan yang diberikan sama Hendrik dan Adia bahwa seharusnya anak itu mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya. Ya sih. Tapi mungkin ada sisi lain karena mungkin Michelle Ashley sudah merasa Michelle Ashley itu tidak mendapatkan perlindungan dari ayah kandungnya sendiri karena mungkin beda rumah. Oke, paham maksudnya. Nah, jadi kan dia merasa ayahnya sudah
bisa melindungi dia sendiri. Tapi ternyata malah sebaliknya, malah melakukan tindakan pelecehan itu tadi ya. Ya. Terus mungkin kira-kira Kak Juri itu bisa dipenjara berapa tahun sih? Aku baca beritanya kemarin itu di penjara 9 tahun berapa bulan gitu ya. 9 tahun? Ya. Oh, cukup lama ya. 9 tahun waktu yang lama untuk sebuah pelecehan. Oh, karena itu juga melanggar apa namanya? Anak kecil kan, masih di bawah umur Iya. 12 tahun kan? Iya, waktu itu 12 tahun. Wah, Mister asli dilecehin waktu 12 tahun? Kan seumuran kita. 2006 lahirnya. 2006. Oh, Tuan aku sih malah. Aku 2005. Oh, 2005. Ya. Ada yang dari 2005 lagi nih? Aku juga. Oh, iya. 2006. Aku 2006. 2005 jodoh gitu ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Enggak sih. Oke, mungkin itu tadi topik pertama ya, kasus pertama. Mungkin untuk kasus kedua giliran aku nih yang pilih. Kayaknya kita bakal asik kalau ngebahas tentang kasus Pak RT. Mau ngebahas mana? Kalian pilih dong. Mau ngebahas tentang Pak RT yang melarang Dewi Persik berkorban sapi, atau mungkin Pak RT yang membubarkan umat Kristen untuk beribadah di gereja. Ternyata Pak RT juga bisa melakukan hal yang tidak terpuji ya. Iya dong. Ya, sebenarnya bisa. kenapa itu? Ya RT itu kan Iya. apa namanya? Jadi seorang yang Pemimpin yang itu memimpin harusnya dalam juga RT itu kok malah Ya, namanya juga manusia. kayaknya kasus yang kedua lebih seru nih, yang Melanggar ketua RT membubarkan Iya. Gereja itu ya? gereja. Waktu Ya. Mana? beribadah. Itu terjadi di Lampung sih. Dan sejujurnya nih, kalau ngebahas tentang seru-seruan, saya lebih memilih tentang kasus Pak RT yang tidak memperbolehkan Dewi Persik untuk korban sapi di lingkungannya. Kenapa kamu lebih memilih apa namanya kasus itu? Ya mungkin kan lebih gimana ya, lebih terkini karena itu kan baru Idul Adha kemarin sih. Kasusnya kan yang Yang Lampung itu juga sebenarnya belum terlalu lama, tapi itu masih sebelum dari Idul Adha itu. Iya benar. Tapi ya nggak apa-apa kalau kalian mau ngebahas tentang enaknya. Iya. Yang mana? Kalau mau ngebahas yang kedua Yang kedua aja. Ya. Oke, setahuku dari ceritanya itu Pak RT pada hari Minggu, aku lupa tanggalnya berapa, itu tiba-tiba masuk ke sebuah gereja dan itu ada videonya kalau nggak salah durasinya 26 detik. Jadi Pak RT di situ tiba-tiba membubarkan gereja yang dimana sebenarnya ternyata Pak RT juga punya dasar kenapa dia membubarkan gereja itu. Ternyata dasar dari Pak RT membubarkan gereja itu dikarenakan si pemilik gereja itu, lebih tepatnya pemilik rumah itu belum memiliki sertifikat atau izin mengenai tempat peribadahan, sehingga seharusnya mereka harus memiliki izin terlebih dahulu. Tapi apakah layak seorang RT langsung membubarkan warga umat Kristiani begitu saja? Bukankah harusnya apa namanya bisa bermusyawarah dibicarakan gitu? baik-baik gitu. Nah, sebetulnya sih kalau menurut aku sendiri, untuk pendapat aku sendiri, harusnya Pak RT itu ya nggak usah aneh-aneh waktu beribadah gitu. Waktu membarinya harusnya hari sebelum atau mungkin sesudah beribadah itu. Jadi kayak umat Kristiani juga tidak tersinggung mengenai hal tersebut. Kalau gitu kan kesannya Pak RT itu emang benar-benar nggak suka dengan hal itu. Padahal kan sebenarnya kita di Indonesia ini memiliki banyak agama kan, banyak perbedaan, sehingga harusnya antar satu dan yang lainnya itu saling menghargai. Dan Pak RT di situ melanggar suatu hak tersebut, walaupun memang si pemilik gereja itu salah karena belum memiliki izin tersebut. Gitu. Apakah ada dasar-dasar lain gitu yang membuat Pak RT membubarkan Iya. gereja itu? Ya mungkin dasar-dasar lain itu dikarenakan Pak RT juga bukan bagian dari mereka, karena Pak RT sepertinya ya, aku kurang tahu tapi mungkin ini pendapat pribadi dan harusnya memang benar, mungkin Pak RT memiliki agama selain Kristiani gitu, sehingga memungkinkan dia untuk membubarkan kegiatan tersebut. Karena kan nggak mungkin dong kalau agama kita sendiri kita bubarin. Tapi kan itu termasuk sikap intoleran kan? Ya benar. Seorang pemimpin masa mengajarkan sesuatu yang buruk pada Menurut kalian gitu itu termasuk penyelewengan Pancasila, sila keberapa sih? Bener sih, menurutku itu Penyelewengan si Pancasila yang ke-1 nggak sih, keagamaan? Nah, kalau menurut aku itu kalau sudah menyelewengkan sila pertama berarti menyelewengkan semua sila. Karena sila pertama itu kan dasar dari semua sila. Ya, benar. Karena harusnya kan juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kan kayak nyuruh orang nggak melakukan ibadahnya itu kan berarti nggak beradab juga Ya, kan. Terus diancam gitu ya.
Nah benar, biadab, nggak beradab tapi biadab. Quotes of the day. Oh, Ah. Kayak gitu bukan ada pasalnya. beradab tapi biadab. Nah, Kayak gitu ada pasalnya nggak sih? Iya ada. Jadi perbuatan Pak RT tersebut sangat melanggar pasal 156 tentang Ada berapa? 156 tentang penistaan agama. kalian mau ini nggak? Kedua. Kenapa kamu juga mau dulu? Di sini bahas santai aja ya. Kalian ngobrol seenaknya aja. Aku taruhin ya. Iya, iya, iya. Kebanyakan jujur aja ya. Kalau menurut pendapat kalian pribadi nih, apa tindakan Pak RT yang paling benar nih? Ya udah pasti musyawarah lah. Iya. Musyawarah ya? Musyawarahkan lagi. Soalnya kan itu kan menyangkut kepentingan bersama, kepentingan umum. Jadi kalau Pak RT mengambil tindakannya sendiri, jadi Pak RT itu tidak memikirkan perasaan orang lain juga. Iya. Iya sih benar. Walaupun memang agama Pak RT itu mayoritas dan di situ pihak Kristiani minoritas di kawasan Oh. tersebut. Kan dia juga Agama bilang- Pak RT mayoritas. Mungkin saja. mungkin. Karena ya nggak jadi. Karena Sarah, kayaknya Sarah. Bahaya. Nggak boleh. Kita harus edukasi. Aku tahu. Iya. Ya. Ya. Terus kalau menurut Arina gimana nih? Menurut kamu lebih parahan dari kasus 1 atau kasus 2 nih? Sebenarnya itu sama-sama melanggar hak asasi manusia sih ya. Yang kasus pertama itu kan melanggar hak perlindungan. Terus yang kasus kedua itu melanggar hak untuk beribadah. Kan setiap orang punya hak masing-masing untuk ibadah gitu kan. Selain dua kasus tersebut, yang kasus pertama itu apa ada kasus pelecehan lain yang mungkin terjadi di Indonesia ini? Kalau masalah Banyak. kasus pelecehan lain juga Banyak. banyak. Bahkan aku sempat dengar waktu puasa kemarin ada seorang aku kurang tahu ya, sepertinya remaja atau gimana gitu, itu melecehkan ratusan ayam. Oh. Itu sudah Wah. bukan Aneh. Salah banget kalau menurut kalian sih. gitu, itu termasuk pelanggaran HAM bukan? Itu pelanggaran. Hap. Tadi titik. Itu bukan HAM ya? Bukan HAM, tapi Bukan. dia Iwan kan? Tapi itu juga perbuatan yang buruk banget sih. iya, karena Aneh. Iya. iya. Karena menyalurkan Nafsu sama nafsunya. Iwan. Dan sejujurnya kalau menurut gue itu juga ada pelanggaran HAM juga karena orang tersebut ngambil ayamnya nih dari peternakan tetangganya. Oh, maling. Iya, jadi maling. Oh. Terus ya dia melakukan tindakan tidak senonoh pada ayam tersebut dan itu ratusan ayam. Oh. Ratusan ayam dan itu ayam milik tetangganya. Ditaruh mana tuh ayamnya? Berlangsung berapa hari itu? Gimana? Berlangsung berapa hari? Kalau itu berangsur beberapa hari sepertinya bertahun-tahun, cuma diyakini bahwa orang tersebut telah memperkosa ratusan ayam gitu. Ayam. Ya. Tapi selain ayam juga aku pernah dengar dulu 1 tahun yang lalu mungkin atau beberapa tahun yang lalu itu di India ada juga seorang laki-laki yang memperkosa kambing gitu. Jadi emang manusia biadab, bukan beradab pastinya. Manusia biadab itu sangat banyak di dunia ini. Jadi kita harus berhati-hati sih. Iya, benar sekali. Ya. Yang kasus kedua itu apa ada kasus lain yang mungkin kasus penistaan agama lain yang ada di Indonesia? Penistaan Aku agama. gitu ya. Pernah dengar kasus Ahok itu? Oh. Kan itu juga termasuk penistaan agama. Al-Maidah itu berapa? Wah, aku kurang paham tuh. Ayat 52 apa berapa? Gimana tuh lantunannya tuh? Wah, udah apa lah. Itu penyelesaiannya gimana itu? Aku kurang tahu. Enggak ngikutin beritanya. Tapi itu sempat Ahok sempat dipenjara kan? Iya. Oh iya. Tapi Kan juga pas pilkada kan? oh iya pas pilkada kemarin itu kan. Iya. Tapi sebenarnya menurutku ya semua orang pasti ada kesalahan lah. Tapi ya kalau bisa kesalahan itu yang bisa ditoleransi. Mungkin Diminimalisir. ya mungkin kesalahannya itu yang biasa-biasa aja, kayak misalnya Seperti saya misu gitu ya. berkata kasar itu sebenarnya juga ada pelanggaran hak asasi manusianya ya. Kalau Jujur orangnya aja. sakit hati. Karena Nah, mengganggu ketenangan orang lain. Bener banget. Kalau saya misunya sendiri,
Ya itu nggak Gak bersangkutan orang lain. Nah, itu sih nggak Karena jelas. ada Stop, yang stop, ini benar. mulai nggak mengedukasi ini orang mulai nggak mengedukasi. Ya, ya. Oke. Jadi mungkin Kembali ke topik. Oke, mungkin dari dua kasus itu kita bisa belajar bahwa emang manusia itu kodratnya memang bisa bikin salah. Iya. ya. Tapi ya paling tidak kita harus memenuhi kewajiban kita seperti tidak melanggar hak orang lain, kayak contohnya tidak memperkosa orang lain, dan juga mungkin kita juga harus menghormati antar sesama ataupun berbeda. Umat beragama. Nah, gitu kayak contohnya ya tadi Pak RT tiba-tiba membubarkan, itu kan termasuk tindakan yang jujur aja intoleran dan juga tidak mencerminkan Pancasila kita, dan itu jujur aja pelanggaran yang cukup serius kalau menurut saya. Iya sih kalau gitu. Jadi mungkin hal yang bisa kita ambil dari dua hal tersebut, dari dua kasus tersebut, kita sebagai manusia itu harus tahu bagaimana batasan-batasan kita. Kayak misalnya orang tua kita itu berharap apa kepada kita, orang lain berharap apa kepada kita. Jangan bikin orang lain kecewa. Kayak contohnya tadi anak dari Bintang Mambo dia kan berharap kalau ayahnya bisa melindungi dirinya kan, tapi justru ayahnya yang merusak dirinya. Nah, kesalahan terbesar manusia adalah mengharap Kepada orang lain. manusia. Ya. Quotes of the day lagi. Dua quotes of the day. Mungkin ada quotes of the day lainnya? Sepertinya cukup. Oh, sepertinya cukup. Nggak bisa improve itu otaknya. Oke, wajar. Mungkin aku kalau tanyain juga nggak terlalu bisa tentang quotes of the day, karena di dunia tidak perlu kata-kata, tapi kita perlu hasil nyata. Nice. Quotes of the day. Oke, mungkin cukup sekian dari kami, dari podcast hari ini. Mungkin kita mau bikin podcast lagi walau bukan tugas dari PPKN ini. Oh iya, Kalau tentu kita lah. Boleh. kalau kamu mau buat podcast yang temanya apa? Mungkin tema selanjutnya kita mau membahas tentang sapi Dewi Persik tadi. Bisa sih itu. Oh, Bisa sih ya? Iya. Bisa sih kalau nilai PPKN 90 bisa sih, Bu. Ya. 90 bila. Oke, ya udah. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Ada kurang lebihnya atau mungkin perkataan yang salah dari kami mohon diterima dengan baik atau mungkin dimaafkan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.